Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Lestari, NIM 4011920 dari ESA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Untuk tema yang pertama adalah konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti alima atau pengetahuan. Pengetahuan sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti hasil dari proses tindakan manusia. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah fakta yang bersifat empiris, di mana diperoleh dari hasil percobaan atau pengalaman dan dapat dibuktikan secara nyata. Ciri-ciri ilmu pengetahuan yang pertama adalah sistematis atau berurutan, yang kedua objektif atau sesuai fakta di lapangan, yang ketiga adalah general, artinya ilmu pengetahuan dapat mencangkup pengetahuan yang secara umum. Yang selanjutnya adalah komunitas atau pengetahuan ini dapat diterima oleh masyarakat umum. Yang selanjutnya adalah reliable, artinya pengetahuan ini dapat dibuktikan secara nyata. Dan rasional, yang terakhir adalah rasional, di mana rasional ini artinya dapat diterima oleh akal sehat atau secara logika. Proses penemuan atau ilmu pengetahuan diperoleh dari yang pertama adalah empiris atau pengetahuan ini diperoleh dari hasil pengalaman. Yang kedua adalah intuisionalisme atau pengetahuan ini diperoleh dari atau secara langsung. Yang selanjutnya adalah metode ilmiah, di mana pengetahuan ini diperoleh dari hasil prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya adalah pengetahuan yang diperoleh dari akal. Dan yang terakhir adalah pengetahuan yang diperoleh dari mensistemsiskan a priori dan a posteriori atau fenomenalisme. Untuk tema yang kedua adalah proses penemuan ilmu pengetahuan. Jadi, menurut agama, ilmu pengetahuan itu sudah ada sejak diciptakannya Nabi pertama, yaitu Nabi Adam, dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Itu didukung oleh rasa ingin tahu dan juga tuntutan kebutuhan hidup manusia, di mana ilmu pengetahuan ini mempunyai ciri khas atau keunikan tersendiri di setiap periodenya. Sumber-sumber ilmu pengetahuan ini ada beberapa. Yang pertama adalah empiris, rasionalisme, wahyu, intuisi, dan yang terakhir adalah metode ilmiah. Metode ilmiah ini ada 2 poin, yaitu diperoleh dari penelitian deduksi dan induksi. Untuk tema yang ketiga adalah bentuk-bentuk penalaran. Penalaran sendiri adalah proses berpikir di mana kita menggabungkan fakta yang diketahui dan kemudian dibuat kesimpulan. Bentuk-bentuk penalaran ada beberapa. Yang pertama adalah penalaran deduksi, di mana penalaran ini didasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum dan disimpulkan ke pengetahuan baru yang bersifat khusus. Ini ciri-cirinya adalah tautologis, terus analitis, a priori, dan argumen. Terus selanjutnya adalah penalaran induksi. Penalaran induksi ini adalah penalaran yang didasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat khusus dan disimpulkan ke pengetahuan baru yang bersifat umum. Contohnya adalah sistematis, a posteriori, general, dan kesimpulan. Yang selanjutnya adalah penalaran logika, di mana penalaran ini berdasarkan pada kaidah-kaidah logika. Yang selanjutnya adalah penalaran analitis. Metode berpikir ini kita akan menganalisis, memahami suatu ilmu pengetahuan atau pengetahuan dengan akal dan pikiran secara logis, bukan hanya tebakan semata. Dan ciri-cirinya ini adalah, yang pertama adalah sistematis, yang kedua adalah disiplin tinggi, yang ketiga adalah terstruktur atau terorganisir, yang selanjutnya adalah menghargai fakta yang ada di lapangan.
Untuk tema yang keempat adalah bentuk-bentuk penalaran ilmiah. Di sini kita akan membahas silogisme. Silogisme adalah penalaran yang menghubungkan antara dua pernyataan yang berbeda, kemudian ditarik kesimpulan. Silogisme dibagi atas beberapa. Yang pertama adalah silogisme deduktif. Silogisme deduktif adalah metode analisis ilmiah di mana mencakup hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Contohnya, perbuatan merugikan orang lain adalah dosa. Menipu merugikan orang lain, menipu adalah dosa. Sedangkan silogisme induksi adalah kebalikan dari silogisme deduksi. Selanjutnya adalah silogisme alternatif. Silogisme alternatif adalah metode analisis ilmiah di mana premis mayornya adalah alternatif. Contohnya adalah Pak Budi ada di kampus atau di rumah. Pak Budi ada di kampus, maka Pak Budi tidak ada di rumah. Selanjutnya adalah silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik adalah metode analisis ilmiah di mana premis mayornya itu adalah hipotetik, sedangkan premis minornya adalah kategorik. Contohnya, jika hujan saya naik becak. Sekarang hujan, jadi saya naik becak. Untuk selanjutnya adalah silogisme kategorik. Silogisme kategorik ini mencakup dua hal, yaitu umum dan khusus. Contoh silogisme kategorik adalah setiap hewan butuh makan. Gajah adalah hewan, jadi gajah butuh makan. Selanjutnya adalah silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah metode analisis ilmiah di mana premis mayornya adalah disjungtif, sedangkan premis minornya adalah kategorik. Contohnya, ia lulus atau tidak lulus. Ternyata ia lulus, maka ia bukan tidak lulus. Sedangkan selanjutnya adalah silogisme entimen atau diperpendek, di mana premisnya ini langsung ke khusus. Contohnya, Nanang ingin sukses, maka harus bekerja. Nanang ingin sukses, maka Nanang harus bekerja. Yang terakhir adalah silogisme analog. Silogisme analog ini adalah penalaran yang mendahulukan hubungan antar beberapa hal. Contohnya, dia besar seperti gajah, gitu. Materi yang selanjutnya atau materi yang kelima adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala tertentu yang sifatnya alami. Ciri-ciri pendekatan kualitatif ini, yang pertama adalah sumber data adalah data yang wajar. Yang kedua, peneliti sebagai instrumen utama. Analisis dilakukan dari awal sampai akhir. Verifikatif. Yang selanjutnya adalah cek kebenaran data dengan sumber lainnya. Yang selanjutnya adalah deskriptif, dan data yang ada di lapangan itu diutamakan. Kelemahan penelitian kualitatif ini, yang pertama adalah fokus penelitian dapat berubah sewaktu-waktu tergantung data yang di lapangan. Yang selanjutnya adalah waktu dan pembiayaan tidak dapat ditentukan secara pasti karena mengingat sifat dari penelitian kualitatif ini sangat lentur atau fleksibel. Beberapa contoh yang menggunakan penelitian ini adalah, yang pertama adalah studi kasus, di mana ini mencakup dengan kasus-kasus yang ekstrim. Yang kedua adalah etnografi, di mana ini meneliti tentang perilaku manusia terhadap perkembangan teknologi, sosial, dan budaya. Yang selanjutnya adalah graduate theory, di mana ini untuk menemukan ilmu pengetahuan baru atas suatu kondisi tertentu. Untuk tema selanjutnya, tema yang ketujuh adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah
proses penelitian untuk menemukan pengetahuan yang berorientasi pada angka sebagai alat untuk mencapai keterangan yang ingin diketahui. Kerangka epistemologinya adalah yang pertama, kaitan nilai dengan akal sehat, kaitan nilai dengan ilmu dan metodologi. Untuk karakteristik penelitian kuantitatif yang pertama adalah objek data, peralatan untuk yang ada atau untuk dilakukan selama penelitian itu sudah ditentukan sebelumnya. Analisis data itu dilakukan setelah semua data terkumpul, menghindari hal-hal yang bersifat subjektif dan melakukan hal yang bersifat objektif. Kemudian penelitian ini bersifat deduktif, dan penelitian ini sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kelemahan dari penelitian kuantitatif yang pertama adalah waktunya terbatas. Peneliti ini sering terkecoh akan angka, dan apabila terdapat angka yang meragukan itu sulit untuk dilakukan pengecekan ulang. Penelitian ini hanya menjelaskan apa dan berapa, tetapi tidak menjelaskan mengapa. Beberapa penelitian yang menggunakan metode kuantitatif yang pertama adalah survei, yang kedua adalah penelitian di laboratorium, terus metode ilmiah, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya untuk materi yang ketujuh adalah dasar-dasar penelitian. Penelitian atau riset sendiri adalah mencari ulang tentang suatu pengetahuan. Urgensi penelitian ini adalah membuat desain penelitian. Desain penelitian ini berfungsi sebagai strategi dan berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam atau selama proses penelitian. Sedangkan untuk jenis-jenis penelitian ilmiah ini ada beberapa. Yang pertama adalah penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian kasus dan lingkungan, penelitian kausal, penelitian eksperimen, penelitian tindakan, penelitian kausal komparatif. Sedangkan tahapan-tahapan penelitian ini ada beberapa. Yang pertama adalah menentukan isu atau kasus yang ingin diteliti. Yang kedua, menganalisis apakah kasus ini sesuai untuk diteliti atau tidak. Yang selanjutnya adalah melakukan maksud dan tujuan penelitian. Yang selanjutnya adalah menentukan kerangka penelitian, kemudian membuat proposal penelitian, dan mengambil data di lapangan. Yang selanjutnya adalah melakukan analisis dan hipotesis. Yang setelah itu adalah baru mengumpulkan hasil data dari penelitian tersebut, dan selanjutnya adalah melakukan atau hasil dari hambatan, keterbatasan yang selama di penelitian itu kita ungkapkan, kemudian melakukan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Untuk tema yang ke-8 atau materi yang ke-8 adalah desain penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Jadi data deskriptif ini atau penelitian deskriptif ini memiliki tujuan, yakni menggambarkan atas fakta-fakta atau hubungan antar fenomena yang diteliti. Pendekatan penelitian kualitatif yang pertama adalah hemanografi, atau pendekatan ini atau riset ini membahas tentang fenomena atas suatu wilayah tertentu. Sedangkan etnografi adalah pendekatan atau riset yang membahas tentang sosial atau budaya. Sedangkan
Hermeneutik adalah pendekatan yang membahas tentang solusi atas suatu masalah berdasarkan fakta yang bersifat empiris. Sedangkan pendekatan graded theory ini adalah pendekatan yang membahas atau riset yang menghasilkan suatu teori induktif atas suatu teori substansif. Yang selanjutnya adalah narasi atau histori, di mana pendekatan ini membantu orang lain untuk memahami suatu cerita atas dasar cerita yang didasarkan dari turun-temurun. Yang selanjutnya adalah studi kasus, di mana pendekatan ini membahas dan menganalisis suatu kasus atau fenomena tertentu untuk menghasilkan teori atau pengetahuan yang lebih mendalam. Hubungan antara ilmu dalam pendekatan kualitatif adalah ilmu ini sebagai dasar untuk memahami teori atau kasus atau fenomena yang ingin diteliti. Yang selanjutnya adalah hubungan antara pengumpulan data dengan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena hasil dari penelitian seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi ini sebagai dasar dalam proses terjadinya penelitian. Yang selanjutnya adalah analisis. Posisi analisis dalam penelitian kualitatif adalah sangat penting karena analisis ini dilakukan dari awal proses penelitian sampai akhir proses penelitian. Oke, untuk materi yang selanjutnya atau yang ke-9 adalah desain penelitian kuantitatif. Jadi, kegunaan desain penelitian kuantitatif yang pertama adalah sebagai pegangan bagi peneliti. Yang kedua adalah sebagai batasan-batasan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Yang ketiga adalah sebagai gambaran yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sebagai macam-macam hal yang akan dihadapi atau hambatan yang dihadapi oleh peneliti sebelumnya. Yang selanjutnya adalah macam-macam desain penelitian. Yang pertama adalah desain sampel, desain alat, desain administrasi, dan desain analisis. Posisi teori dalam desain penelitian kuantitatif adalah yang pertama sebagai referensi, sebagai gambaran, dan sebagai teori untuk menganalisis atau memperjelas masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya adalah metode pengambilan data dalam desain penelitian kuantitatif. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah wawancara, observasi, analisis data, dan survei. Selanjutnya adalah tema yang ke-10, yaitu desain penelitian tokoh. Desain penelitian tokoh sendiri adalah suatu penelitian yang dilakukan kepada seseorang yang dianggap berjasa pribadinya. Ciri-ciri desain penelitian tokoh adalah yang pertama berhasil di bidangnya. Yang kedua adalah ketokohannya dapat diukur secara mutawir, memiliki keunikan tersendiri, berpengaruh di masyarakat, dan karyanya bersifat numerik, monumental atau dapat diwariskan baik secara fisik maupun non-fisik. Tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian tokoh ini yang pertama adalah menentukan tokoh yang akan diteliti, menentukan objek yang akan diteliti, mengumpulkan data-data terkait tokoh yang diteliti, terus mengidentifikasi gagasan tokoh atau ide-ide tokoh. Yang terakhir adalah menganalisis dan kritik terhadap tokoh baik keunggulan maupun kekurangan berdasarkan bukti yang konkret. Yang selanjutnya adalah konsep dalam penelitian tokoh ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama koherensi intern, yang kedua adalah bahasa inklusif atau analog, yang ketiga adalah kontribusi tokoh baik ide, gagasan, pemikiran maupun pergerakan tokoh. Selanjutnya adalah materi yang terakhir atau materi yang ke-11 tentang plagiarisme,
Jadi plagiarisme itu adalah penyalahgunaan hak intelektual milik orang lain yang kemudian diakui secara ilegal menjadi karya pribadinya. Terus selanjutnya adalah sisi negatif dari plagiarisme ini adalah yang pertama, semakin banyak kesempatan untuk melakukan plagiat karena semakin banyak pula karya artikel ilmiah yang dipublikasikan. Sisi positif dari plagiarisme ini yang pertama adalah dengan adanya internet saat ini kita mengetahui apakah artikel yang akan dipublikasikan ini sama dengan artikel atau beda dengan artikel yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Plagiarisme ini terjadi karena rasa ketidakpercayaan diri atas kemampuan yang kita miliki untuk mengerjakan suatu tugas yang diberikan. Selanjutnya adalah dasar hukum atau sanksi yang diberikan kepada para plagiarisme. Ini kalau di lingkungan kampus itu biasanya rektor dapat memberikan sanksi kepada plagiarisme, sedangkan untuk undang-undang yang mengatur plagiarisme itu terdapat pada UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 112, di mana di sana tertera bahwa orang yang melakukan plagiat itu akan dihukum maksimal selama 2 tahun penjara dan denda maksimal sebesar 300 juta rupiah. Sekian mengulas materi dari pertemuan pertama sampai akhir dari Sarah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.